Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liani Nasution. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian tentang yaitu teorema 2.5.1 mengenai teorema karakteristik interval. Dalam pembuktian ini dikatakan jika S himpunan dari R adalah himpunan yang memuat paling sedikit dua elemen dan memiliki interval. Dapat dikatakan di sini adalah jika X, Y elemen dari bilangan real dan X lebih kecil dari Y, maka interval dari X, Y himpunan dari S. Maka S merupakan suatu interval. Jadi yang akan kita buktikan adalah pernyataan berikut ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pembuktian. Di sini sudah saya terterakan dalam bentuk kata-kata, tetapi saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai pembuktian jika X, Y adalah elemen dari R, atau bisa dikatakan S ini merupakan suatu interval. Akan kita buktikan itu dengan pertama, di sini dikatakan jika X, Y, jika X, Y elemen dari R dan X lebih kecil dari Y, maka interval X, Y himpunan bagian dari S. Maka X merupakan suatu interval. Jadi di sini saya misalkan S itu merupakan batas. Karena dia dikatakan batas, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada batas atas dan ada batas bawah. Ada batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas, saya misalkan adalah A, itu adalah supremum dari si S-nya. Dan batas bawahnya, saya misalkan adalah B, adalah infimum dari S. Oke, selanjutnya, setelah kita mengetahui batasnya, kita harus saya misalkan dari tadi kan S besar. Jadi di sini saya misalkan S kecil ini adalah elemen dari si S besar. Apa sih S kecil? S kecil ini adalah suatu bilangan yang terdapat dalam himpunan si S. Jadi A ini tadi kan adalah supremum dari si S. Maksudnya adalah batas atas dari atau batas atas dari himpunan-himpunan dari bilangan. Misalkan, kita misalkan S ini adalah himpunan bilangan real. Atau bisa katakan himpunan bilangan real positif. Bisa dikatakan ada dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya. Jadi, yang dikatakan batas atas ini dari supremum S ini adalah misalnya kita pilih 4. Kemudian saya pilih batas bawahnya adalah 0. Jadi S ini yang mana gitu kan. Jadi S ini adalah himpunan bagian dari si S-nya tadi gitu. S kecil ini gitu. Berarti karena ada peristiwa seperti itu, S ini terdapat dalam himpunan S akan mengakibatkan B lebih kecil dari S, lebih kecil dari A. Karena ini merupakan batas bawah dan ini merupakan batas atas yang terkecil, sesuai dengan batas interval kita dapatkan, maka S itu adalah himpunan bagian dari interval A, B. Oke, setelah kita mendapatkan ini, selanjutnya kita misalkan tadi kan interval A, B. Jadi saya ambil misalkan ada sebuah bilangan Z, dia elemen dari interval A, B. Jadi setelah kita memisalkan SZ ini adalah elemen A, B, karena tadi A itu
maaf. Jadi maaf, jika A itu kita katakan supremum dan B adalah infimum, jadi jika Z elemen A, B, jadi B itu merupakan infimum dari bilangan S atau batas bawah dari si S, maka Z ini pasti lebih besar dari B. Nah, jadi Z itu lebih besar dari B karena karena B itu merupakan batas bawah. Jadi kalau kita misalkan Z itu lebih kecil dari B, maka kita akan kontradiksi dengan yang pernyataan supremum dan P infimum. Jadi itu adalah mustahil jika Z lebih kecil dari B gitu. Maka bisa kita katakan dalam hal ini di sini saya buat Z bukan merupakan batas bawah dari si S gitu. Karena jadi sedemikian hingga akan mengakibatkan X elemen dari si S yang memenuhi X itu lebih kecil dari Z. Jadi dari dapat hal ini kita dapat membuktikan X elemen dari S yang memenuhi X lebih kecil dari Z. Jadi X itu siapa? Karena X itu lebih besar dari si B, maka jadi kita katakan X ini adalah sesuai dengan teorema infimum, bahwasanya ketika Z itu lebih besar dari B, Z bukan merupakan batas bawah B, yang akan terdapat dia X elemen dari si S, jadi dia akan memenuhi. Jadi sesyarat ini dia memenuhi syarat sesuai dengan teorema infimum gitu. Jadi karena Z itu lebih kecil dari A, karena Z lebih kecil dari A, karena kenapa sih Z itu lebih kecil dari A? Karena Z merupakan batas atas. Jadi atau bisa dikatakan karena Z lebih kecil dari A, jadi Z merupakan batas atas atau Z merupakan batas bawah. Jadi sini dikatakan tadi, karena Z lebih kecil dari A, jadi dikatakan Z bukan merupakan batas bawah ataupun batas atas. Jadi dia akan terdapat dari pernyataan ini termasuk dalam teorema lemma gitu. Jadi akan terdapat bilangan Y adalah elemen dari S. Sehingga dari pernyataan ini akan memenuhi Z itu lebih kecil dari Y. Sehingga dari kedua kondisi ini, dari yang pertama tadi kondisi pertama dan kondisi kedua, akan mendapatkan X lebih kecil dari Z, dan Z ini lebih kecil dari si Y. Nah, sesuai dengan definisi interval, maka sehingga kita akan dapatkan Z itu lebih kecil dari X dan lebih kecil dari Y. Jadi dapat kita simpulkan Z ini termasuk elemen dari interval X, Y. Selanjutnya, jika setelah kita dapat simpulkannya tadi, jadi dapat kita simpulkan karena tadi sesuai dengan definisi atau sesuai dengan soal X, Y adalah elemen dari si S yang tertera pada pembuktian pertama, jadi dapat kita katakan dan X lebih kecil dari Y, maka akan mengakibatkan interval dari X, Y adalah elemen dari S.
Dari hal ini akan mengakibatkan Z merupakan elemen dari si S. Jadi oleh karena itu, dari akibat Z elemen dari si S, interval A, B adalah subset himpunan bagian S, dan S juga himpunan bagian dari interval A, B. Tuh. Jadi kita dapatkan hal ini. Jadi karena apa? Interval A, B himpunan bagian dari S, karena tadi kita misalkan yang tadi slide sebelumnya Z tadi adalah interval A, B. Karena Z merupakan elemen dari interval A, B, maka interval A, B tadi adalah Z adalah elemen A, B gitu. Jadi dapat kita buktikan. Jadi dari hal ini akan memungkinkan apa sih yang terjadi? Jadi yang akan didapatkan sesuai dengan teorema interval jika A elemen dari S dan B elemen dari si S, maka S ini adalah S sama dengan interval A, B. Jadi jika A elemen dari S dan B bukan elemen dari S, maka S ini tadi di sini adalah B bukan elemen S ya, perhatikan. Jadi maka S sama dengan interval A tertutup A, B terbuka. Dan seterusnya bisa kita lanjutkan. Jadi dapat dibuktikan dari pernyataan yang kita tentukan tadi, dari cara-cara ini adalah terbukti bahwasanya S merupakan interval. Jadi mungkin ini penjelasan pembuktian dari mana sih S ini dikatakan interval. Jadi sudah saya jelaskan mengenai S ini merupakan interval. Cukup sekian penjelasan pembuktian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.